Oke, balik lagi kita ngobrol santai, tapi nggak ada maknanya sih. Maknanya nggak ada. Makna yang dibuang. Gua mau nanya sama. Nanya apa tuh bang? Gue pengen tahu sih pengalaman lu gitu. Kalau dari pengalaman gua sebenarnya banyak sih, tapi apa ya, pengalaman itu kebanyakan di event organizer gitu bang, dibandingkan kayak naik gunung terus ngecamp gitu, kayak kurang banyak gitu. Kalau Event organizer itu event apa biasanya yang lu ini? Kalau untuk event organizer sendiri, gua pernah ikut yang namanya Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa itu gua jadi panitia, yang dimana tugasnya itu nyiapin peralatan untuk pemain, kayak misalkan rompi, bola, terus pokoknya yang dibutuhin buat acara lah gitu. Berarti semua acara lu bisa dong? Kalau untuk semua acara bisa, cuman ada beberapa acara yang mungkin nggak bisa gue lakuin gitu. Kayak misalkan acara apa namanya, outdoor gitu. Kalau outdoor itu kan perlu apa ya, perlu persiapan yang matang gitu. Nggak cuman sekedar gue punya ini nih, gue punya pengalaman gitu. Tapi berarti kalau ngadain acara kayak misalkan gue mau ngadain acara nih ya, acara kayak outdoor lah gitu, tapi gue pakai kayak lu panitianya lo, kira-kira menurut lu? Kalau menurut gue sendiri untuk acara outdoor sebenarnya bisa, cuman kan kalau untuk acara outdoor itu perlu persiapan yang matang ya. Kayak misalkan kita mau ngadain apa namanya, fun camp, terus apa namanya, open trip, ya pokoknya segala macam lah gitu. Perlu apa ya, perlu bekal lah, nggak cuman sekedar ngeliat orang lain terus kita pengen niru, susah gitu loh kalau dari diri gue pribadi. Tapi lu punya pengalaman yang kayak apa namanya, ngecamp gitu? Nggak pengalaman sih, kayak klise banget kalau pengalaman ya. Apa ya, kayak kesan-kesan klise juga. Apa yang unik lah, yang unik menurut lu kalau outdoor gitu? Camping yang unik, kalau itu kayak klise banget. Kalau yang unik-unik dari kayak misalkan horor apa kayak gitu, pengalaman lu? Kalau dari pengalaman gue sendiri untuk outdoor, kayak misalkan camping gitu, untuk camping pernah sih gue di Ranca Upas gitu, di Bandung gitu tepatnya. Nah itu pertama kali gue ikut acara camp, dan di situ gimana ya, capek gitu di jalannya gitu, karena waktu kesana tuh kita naik motor bukan naik mobil gitu. Jadi apa ya, lama banget gitu, kerasa lama banget di jalan itu. Capek di jalan ya? Iya. Jadi pas nyampe sono tuh, pas udah gelar tenda, ya udah, kebetulan karena udah waktunya udah malam, ya udah, jadi sampai sono pikiran lu istirahat gitu. Tapi horor gitu nggak ada apa? Kalau buat horor sendiri sebenarnya ada, cuman karena apa ya, karena mungkin keadaannya sedang capek atau apa, yang tidak memungkinkan untuk bercerita pada orang lain, jadi ya begitu keesokan harinya ya lupa, udah lupain aja gitu yang lalu, udah biarin aja ya. Biarin berarti aja. dulu orangnya ya udah itu kayak gitu, ya udah gitu. Iya,
nggak mau cerita yang Iya. oh ini pengalaman gua ketemu ini Iya. gitu. Enggak ya. Nggak perlu di sharing aja sih sebenarnya kayak gitu. Sekarang buat Lord Mandor, Halo. pengalaman lu selama ini dah apa namanya kayak jalan-jalan lu tempat-tempat kemana, pernah nggak apa ngalamin kayak yang unik, ketemu orang unik apa gimana lah gitu. Kalau ini apa namanya, kalau kesan-kesan kayaknya klise. Iya, iya. Jadi gua pertama ngecamp tahun 2018. Itu gua kelas 2 SMK. Pertama ngecamp itu gua di Mandalawangi tahun baru Mandalawangi 2018. Bogor. Iya, di Bogor Cibodas. Itu gua pertama kali di situ sama orang-orang rumah lah. Di situ abis itu gua itu sempet udah berapa bulan itu gue udah ngecamp lagi. Kesan gua yang Kesan kayaknya klise, nggak usah kesan apa. nggak usah kesan ya, iya, mungkin iya. Klise banget kayaknya. Kata kesan. gua Wow. punya nih kayak cerita horor lah dikit. Itu tahun 2019. Cuma itu gua sama teman-teman SMK gua. Itu gua udah lulus. Iya, lulus SMK. Iya, waktu itu gua ke Halimun Salak, masih daerah Bogor itu, di kaki gunungnya. Itu ngecamp biasa. Oh, camper ya. Ya. Gua berempat sama teman gua itu cowok semua. Iya. Jadi itu pas banget gua berangkat Kamis malam. Bis maghrib lah gua berangkat. Jadi nyampe sono jam 10-an apa jam 9 gitu. Sampai sono. Itu gua biasa bangun tenda biasa, makan lah, ngopi-ngopi. Jam 1-an itu kita pada ngobrol tuh, gua sama teman-teman gua kan. Iya. Itu ada temen gua satu, dia kebelet kencing. Nah, itu sebelumnya udah gue bilangin, udah nggak apa-apa ngencingnya di sini asal numpang-numpang gituin. Iya. Nah, akhirnya temen gue ngencing tuh. Nggak lama dia kesini. Itu pas duduk dia diem aja gitu. Diem aja gitu. Diem. Gue nggak tahu kenapa kan. Akhirnya gue tanya. Sebutnya namanya Rian lah. Iya. Lu kenapa Yan? Gituin kan. Diem tuh. Itu udahlah tuh teman-teman gue juga pada diem 5 menit sampai 10 menit lah. Panik lah apa gimana? Panik apa gimana? Panik sih belum ya, belum curiga ya. Positif aja dulu kan. Soalnya udah dibilangin. Belum pikiran negatif sih. Selang berapa menit itu dia minta ke tenda sendiri. Nah, udah tuh. Gue bilang ya udah ke tenda, kalau lu mau istirahat mah mungkin lu mau tidur, capek kan. Nah, dia ke tenda lah tuh tidur. Nah, gue bertiga tuh masih ngobrol biasa, nyambung. Nggak lama dia keluar lagi dalam keadaan muka pucet. Tuh gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue tanya lagi kan, muka lu pucet banget Yan. Tapi ditanya dia jawab. Itu masih belum jawab, dia duduk. Diem aja gitu. Dia ngomongnya tuh cuma bikinin gue kopi dong. Akhirnya ada temen gue tuh yang bikinin kopi. Dibikinin lah tuh. Udah dibikinin kopi kan, itu kopi udah jadi. Cuma sama dia nggak diminum-minum. Sama dia didiemin bae sampai berapa menit dah. Pokoknya sampai dingin. Itu kopi sampai dingin. Lebih curiga lah gitu ya. Nah di situ gue mulai curiga soalnya muka dia udah pucet kan. Tapi gue masih berpikir positif sih. Akhirnya gue bisik-bisik tuh sama temen gue kan. Ini si Rian kenapa nih? Gue jadi takutnya kenapa dia. Apa karena kencing tadi kan, yang dia buang air kecil mungkin. Cuma gue nggak tahu juga ya, gue gituin.
Akhirnya nggak lama dia mulai itu tuh ngomong kayaknya. Nah ngomongnya itu kayak halus banget, sampai ngomong gimana? assalamualaikum. Sampai branding sih. Nah, biasa. Nah di situ pas dia ngomong assalamualaikum tuh pada jawab kan waalaikumsalam. Nah Oh, itu dia kesurupan gitu. gue nggak tahu itu kesurupan apa enggak, soalnya gue belum tahu. Nah itu dia pas dia bilang begitu, bocah-bocah pada diam pas habis jawab waalaikumsalam, pada diam kan ya. Diam dulu berapa menit, akhirnya nanya. Ini, nah teman gue itu yang Rian nanya, ini pada dari mana? Temen-temen gue jawab, gue juga jawab dari Bekasi. Ya. Ituin kan. Nah habis itu udah diam lagi. Jam lagi dia. Diam lagi. Enggak lu tanya gitu. Enggak mau nanya juga gimana. Ngeliat mukanya juga pucet kan ya. Nah di situ gue berpikir kayak wah, dalam hati wah kayaknya ada yang nempel gitu apa kesurupan. Nah di situ pada diam kan ya. Akhirnya nggak lama si Rian ini temen gue ngomong buat mesen gitu. Iya. Jangan kotor di sini. Terus jaga kebersihannya sama ucapan. Dari situ teman-teman gue juga udah jadi kayak stuck aja gitu, kayak iya nggak bakal gini. Udah habis itu diam kan ya. Nah temen gue itu yang Rian itu akhirnya masuk lagi ke tenda. Tanpa disuruh, dia jalan sendiri masuk ke tenda tuh, cuma nggak ditutup sleting tendanya. Nggak lama 5 menit lah. Iya. Gue ngobrol-ngobrol dulu tuh sama temen gue, tuh si Rian kenapa ya. Gue sempet ngomong kayaknya gara-gara mungkin yang kencing tadi, apa dia nggak numpang-numpang, apa salah ini gimana gitu, gue nggak tahu. Akhirnya langsung tuh ada temen gua ke tenda yang ke Rian itu. Dia nanya, Yan, dijawab tuh apa, lu nggak apa-apa kan digituin sama temen gua. Nah kata si Rian itu, nggak apa-apa, gue capek, gue mau tidur. Ya udahlah, tidur tuh. Udah itu udah aman lah. Iya. Seenggaknya itu gue balik lagi ngobrol sampai jam 3-an itu gue ngobrol bertiga sama temen gue. Itu si Riannya itu udah emang pules. Akhirnya udahlah tidur. Temen gue tuh jadi berdua, gue juga berdua. Yang ada yang berdua sama si Rian. Itu nyampe pagi. Udah sih gitu aja. Gitu ya. Mungkin gua nggak tahu ya, itu antara kesurupan atau ketempelan. Cuma kayaknya sih dari yang itu sih. Dari kencing kayaknya itu. Iya, nggak numpang. Jadi nggak numpang apa? Permisi dulu. Iya. Malah gua udah berpikiran, Udah jelek ya, udah jelek. iya baca belum terlalu ini. Ya positif aja lah. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Ya pagi-paginya juga dia bangun. Makan biasa. Udah biasa lah. Udah biasa ngerokok biasa ngopi. Udah itu doang sih cerita horor gua. Nggak ada lagi. Itu sama temen SMK gua. Dulu ada gue cerita horor, tapi cuma gimana ya? Ceritanya itu gue dulu naik gunung nih sama teman-teman gue lah, itu naik gunung.